Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di siaran podcast Purnalingga. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, itu Bapak Kiai Haji Badrul Hasani, Ketua MUI Kabupaten Lingga. Ini momen yang spesial di bulan Ramadan. Kita hari ini kan akan membahas sedikit materi ringan selama di bulan Ramadan ini. Selama ini kan orang banyak menyampaikan ceramah sebagainya, materinya kan sering berulang-ulang mengingatkan gimana sih nasihat juga berulang-ulang. Tapi kali ini kita agak lebih kekinian bagaimana menyampaikan pandangan baru, pengetahuan baru, bagaimana selama Ramadan ini. Judul hari ini tentang adalah Ramadan di media sosial ini, pamer ibadah atau syiar. Nah, jadi kita mintalah bagaimana pandangan dari Ketua MUI. Silakan Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kaum muslimin muslimat, as-shaimah dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini kita semuanya berjumpa dengan kita sama-sama untuk menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti benar-benar menjadikan suatu pertemuan yang penuh manfaat, penuh barokah, dan penuh dengan keilmuan, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa meningkatkan keyakinan kita, tertata hati kita, tertata pikir kita, tertata ibadah kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, apa yang disampaikan oleh Pak Cik tadi memang betul berkaitan dengan Ramadan di media sosial, pamer ibadah atau syiar, luar biasa. Ini berat sebenarnya. Ya, sebetulnya ini berat, namun kita bawakan dengan ringan. Oke. Ringan sebetulnya. Tapi berat di sini. Oh gitu ya. Jadi berkaitan Ramadan sendiri itu ada Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarakah, sebab apa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memang benar-benar dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajatnya. Maka bagaimanakah kita itu menyikapi kualitas ibadah ini? Karena kita harus tambah usia, tambah hari, harus tambah berkualitas. Mungkin ayatnya sama, tetapi nanti untuk penyampaiannya mungkin ada suatu tambahan. Siap. Itu ada tambahan, ya. Bukan menurut yang kemarin. Misalnya ini merupakan suatu wasiat atau suatu ibadah yang dilakukan atau dilaksanakan, dirasakan betul-betul oleh ulama-ulama terutama yang ada di Kabupaten Lingga. Maka saya itu tadi menyebutkan saya adalah Ketua MUI, maka saya itu akan mengangkat derajat, mengangkat ilmunya ulama-ulama yang ada di Lingga. Hadiwal hadirun as-shaimah dimanapun Anda yang berada, dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan tema kita Ramadan di media sosial, pamer ibadah atau syiar. Sebetulnya kita bahas Ramadannya dulu. Itu merupakan satu syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan apapun yang kita punya, terutama diri kita sendiri ini dalam bulan Ramadan ini adalah bertambah barokah, bertambah baik-baiknya. Terus dalam melaksanakan puasa ini memang ulama kita itu memberikan suatu tempat cara bagaimana bisa berkualitas, berkualitas yang disebut dengan cara ini torikohnya, karena kita itu ulama-ulama dahulu kita itu ternyata banyak pengamal torikoh. Di antaranya yaitu beliau mengatakan dalam melaksanakan suatu ibadah terutama di dalam bulan puasa ini, ayatnya memang sama, yaitu Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, aku panggil kalian semua. Aku panggil karena ini merupakan satu ya-nya yang pertama adalah ya nidahnya panggilan.
Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim, yang dipanggil kekasihnya yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kau jangan menjadi orang yang kecil, kau harus berkualitas karena engkau kekasihku. Maka aku wajibkan engkau berpuasa. Seperti mana orang-orang pendahulu kalian semuanya. Itu pendahulu itu siapa ya? Itu sebetulnya yang setiap hari kita itu memohon kepada Allah, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta itu jalannya orang-orang yang telah engkau kasih nikmat. Yang telah engkau beri nikmat siapa? Itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dan itu orang-orang yang hebat-hebat yang memang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjadi levelnya seperti orang seperti itu? Maka kita harus mengikuti langkah-langkah beliau. Di antaranya langkah yang ini harus ditempuh itu ada 4 perkara. Karena ini berkaitan dengan rasa. Jadi pamer dan tidak itu tergantung rasa kita. Wah, itu. Tergantung niat kita. Ya. Nampaknya pamer tapi dalam hati enggak pamer, enggak riya. Riya kan itu kan urusannya hati, orang enggak tahu. Justru kadang-kadang dia itu nggak pamer, tetapi dia juga bisa. Manapun tempatnya itu bisa terkena jangkit ria. Karena apa? Itu perbuatan hati. Yang tahu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Nah, maka biar berkualitas ibadah kita, maka ini kaitannya dengan hati juga. Nah, ibadah hati. Yang pertama apa? Harus ada rasa tasdikon. Apa tasdikon itu? Pembenaran. Kalau nggak bisa membenarkan, ini dikhawatirkan karena penyakit munafik. Alhamdulillah ini kita itu benar-benar mendapat anugerah dari Allah. Kok kita membohongkan? Maka puasa ini harus tasdikon. Apa pembenaran? Membenarkan. Benar kalau Allah itu yang perintah. Nah, kalau sujud ya benar Allah ini yang perintah. Kalau rukuk benar ini Allah yang perintah. Sedekah benar ini Allah yang perintah. Zikir benar ini Allah yang perintah. Itulah namanya tasdikon, membenarkan. Seperti hidup kita ini benar kalau kita hidup dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita diwujudkan, ini pembenaran. Adanya bumi, adanya langit, semuanya ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka pembenaran. Kita harus membenarkan ini adalah kuasa Allah. Memang firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah kuasa atas setiap sesuatu. Maka yang pertama harus pastikan membenarkan. Oh benar puasa ini yang perintah Allah. Sehingga kita akan senang. Lapar pun juga karena Allah. Haus pun ada yang perintah. Dan nanti berbuka pun ada yang perintah. Itu namanya pembenaran. Ini beda dengan orang yang hanya melaksanakan biasa-biasa tanpa ada pembenaran. Yang kedua pengen apa? Ketika sudah tasdikon, yaitu takziman, pengagungan. Ya harus ada rasa kita mengagungkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang kecil yang datangnya dari Allah, semuanya agung. Masa perkara yang agung, sujud perkara yang agung, rukuk perkara yang agung, sedekah perkara yang agung, bahkan hidup kita ini juga perkara yang agung. Kalau nggak bisa mengagungkan, dikhawatirkan kena penyakit bid'ah. Nah, bid'ahnya apa Banjir? Bid'ahnya itu mengecilkan. Nah, tasghir mengecilkan. Puasa perkara yang kecil. Nah, sujud perkara yang kecil. Kena di situ nanti. Rukuk perkara yang kecil, berbuat baik kepada orang tua perkara yang kecil, itu dianggap kecil nanti. Nah, padahal itu perkara yang besar. Oh itu maksudnya mengagungkan dia? Harus kita agungkan sesuatu yang datangnya dari Allah. Terutama adalah perintah-perintah. Siap. Terus kita agungkan. Kamu diakui, betul diagungkan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah ikram. Kita harus memuliakan. Karena semua yang datang dari agama dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu dalam rangka untuk mengangkat derajatnya hamba-hambanya supaya juga menjadi orang mulia. Kita diperintah sujud biar mulia. Kita diperintah rukuk biar mulia.
kita diperintah puasa, biar benar-benar jadi mulia. Terbukti hari ini kita ini kan makan pun bukan kita yang atur, minum pun bukan kita yang atur, tapi semuanya kita menyadari ini kita menahan haus karena Allah, kita lapar pun juga karena Allah, nanti makan minum berbuka pun juga karena Allah. Alangkah hebatnya satu hari dalam naungan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan lain adalah untuk memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus muliakan. Dan nanti diantaranya muliakan bagaimana? Pakai media medsos. Di situ itu sambungannya ya. Sambungannya di situ nanti. Bagaimana pamer apa tidak itu terserah. Yang nanti kan berkaitan dengan hati juga. Pamer dan ibadah semuanya syiar itu tergantung hati juga. Nah ini adalah harus ada rasa seperti itu, ikram. Berarti di ikramannya nih tentang memuliakan tentang Ramadan ini. Iya. Itu kembali ke niat tadi. Ya. Oke. Yang kedua nih selanjutnya adalah bagaimana menjaga niat nih. Ya, teruskan lagi dulu. Yang keempat. Oh iya, alhamdulillah. Ketika kita sudah tasdiqan membenarkan. Kemudian bahkan yang ada ta'ziman mengagungkan. Kalau kita sudah itu benar-benar agung dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk yang berarti itu merupakan suatu anugerah. Macam mana kalau kita mendapat anugerah macam mana? Dapat panggilan, dapat anugerah dari Pak Presiden saja terima kasihnya bukan main. Bahagianya bukan main. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita berdoa ya yang supaya umur kita sampai ke Ramadan gitu ya. Maka kita itu yang keempat yaitu adalah ketika sudah kita merasakan perintah Allah itu anugerah, sujud anugerah, kita pun diperintah puasa, bisa melaksanakan puasa tanpa taufik hidayah dari Allah pun kita tak sanggup juga. Berarti adalah anugerah juga. Bahkan hidup ini juga anugerah. Istri juga anugerah. Istri juga anugerah. Jauh dari istri itu pun anugerah juga. Yang mana bisa menjadikan, karena apa, diuji itu pasti akan ditemukan senangnya beda dengan yang setiap hari jumpa. Gitu. Beda. Gitu ya. Ya, boleh. Nanti kalau lama nggak jumpa kan semakin mantap. Iya, betul. Macam kita itu lama nggak makan sate. Tiba-tiba makan sate ya. Kalau tiap hari digentur dengan sate terus kan nggak sedap. Tapi sekarang jadi tukang kipas ya. Jadi gitu ya, ketika itu sudah merasakan itu adalah anugerah dari Allah, yang keempat harus ada rasa halal. Halal itu manis. Harus manis. Masa kita itu minum kolak saja bisa merasakan manis. Makan pun lezat. Hidangan pun lezat harus kemarin ya, kalau jamaah ya. Lezat semua ya. Kita secara rohani harus gitu. Dalam melaksanakan perintah Allah itu harus lezat. Syukur harus manis, puasa harus manis, rukuk harus manis, sedekah harus manis, birrul walidain juga manis, mendidik anak yang baik-baik juga manis. Dalam melaksanakan taat kepada Allah harus ada rasa manis. Kalau nggak manis nanti ya punya penyakit namanya khusron. Apa khusron? Yaitu rugi. Merasa rugi. Rugi, ya bukan merasa rugi, memang rugi dalam kena rugi kita. Sujud kok nggak manis, sujud kok nggak manis, jumpa istri kok nggak manis. Tasdiqan, ta'ziman, ikraman, halawahan. Iya. Empat nih. Nih pemirsa, nih empat nih panduan yang dalam kita melaksanakan ibadah. Ini jadi semua ibadahnya harus kita laksanakan dengan tepat. Oke, tadi kan masalah riya tadi ya, bagaimana menjaga niat tadi, bagaimana tetap lurus kita. Ketika kita posting konten tentang kita, entah kita berbagi takjil atau posting gitu kan. Tapi setiap orang kan punya niat masing-masing. Ada niatnya ingin memotivasi orang lain. Gitu. Ada juga, tapi kayaknya nggak mau kita tafsirkan karena hatinya juga ya. Maka kita itu nggak boleh menjustifikasi. Tak boleh. Betul. Menilai orang tak boleh menjustis orang, tak menghukumi orang karena itu perbuatan hati nggak boleh juga. Siap. Karena apa, memang ad-dhahir tadullu 'alal batin.
Apa tadi? Al-Zahir itu kenyataan. Zahir. Itu menunjukkan batinnya. Niatnya apa? Kita harus tahu. Masa kita tahu hatinya orang kan nggak tahu. Berarti nggak boleh menghukumi orang lain. Itu kita Az-Zahir. Al-Zahir tadullu alal batin. Ini memang kita tak boleh menjustifikasi. Terserah dia mau bagi takjil di posting Iya, itu mah. berbagi takjil kan perbuatan yang Baik. berarti hatinya kan baik. Iya. Kalau niatannya lainnya kita nggak tahu, nggak boleh kan. Oh, berbagi takjil. Padahal berbagi takjil itu sunnah, sangat disunahkan. Memberi berbuka kepada sesama itu sangat disunahkan. Oke. Karena apa? Makanan yang kita sedekahkan, terus dimakan untuk berbuka, kita mendapatkan pahala seperti pahala mereka berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka berpuasa. Rugi kalau dan Ramadan nggak berbagi takjil. Next ya. Apakah membagi momen tadarus, sedekah atau kajian bisa menjadi inspirasi positif bagi orang lain? Bisa, sangat bisa. Ya? Karena apapun yang kita tengok oleh manusia, apa yang didengar oleh manusia, itu bisa membangkitkan inspiratif dan positif. Yang mendengarkan positif pasti nanti akan terinspirasi dengan yang positif juga. Amin. Maka disitulah, maka kita akan memberikan suatu kebahagiaan. Karena kadang-kadang kawan tuh muslim itu karena bahagia. Siap. Pengen kebahagiaan itu juga dirasakan oleh kawannya. Betul. Bukan dia tidak. Sama. Kalau saya suka manas-manasin orang ya. Kalau saya ini ya, kalau saya posting saya manas-manasin orang. Bukan manas-manasin sebetulnya. Itu biarlah sama dengan kebahagiaan kita. Kita itu jadi seperti itu kan. Gitu. Jadi nggak boleh menjustiskan, nggak boleh. Oh iya betul juga ya. Itu kan karena perbuatan hati. Iya. Itu perbuatan. Oke, terakhir nih, bagaimana nih peran dari tokoh agama lah seperti itu ya kan dalam membentuk budaya Ramadan di media sosial atau saran lah kepada penggiat media sosial ini, bagaimana memanfaatkan media sosial di bulan Ramadan? Betul. Orang-orang yang beriman itu kan orang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sebagai kekasih. Jadi yang namanya alat ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, apalagi di era digital seperti ini. Itu harus kita manfaatkan. Kita harus adaptif ya, perkembangan teknologi kita harus manfaatkan. Karena apa? Supaya semuanya itu cepat tersampaikan. Apalagi untuk dakwah itu cepat tersampaikan dengan proses ini. Jadi ini sekali. Karena kita pun belajar itu kebanyakan juga dari bisa tengok dari sana, bahkan luar negeri. Kita juga mendapatkan ilmu itu juga dari medsos juga. Ini sekali. Bagaimana untuk menyikapi tersebut? Ini sebetulnya semuanya tergantung kepada individu kita masing-masing. Kalau kita memang hati kita berusaha untuk bermanfaat, ya apa yang kita pegang jadi bermanfaat. Oke, betul. Karena alat itu semakin mantap dan semakin kita bisa manfaatkan. Jadi alat itu harus kita syukuri. Yang mensyukuri itu setiap sekali. Jadi itu merupakan satu, kalau kita mengatakan matoya itu alat matoya itu adalah alat untuk kita kendaraan transportasi yang cepat untuk sampai dan yang tak pernah bisa tumbang. Kalau mobil bisa teman, kalau ini kendaraan yang kita syukuri ini tak akan pernah tumbang. Apa? Yaitu media sosial sekarang itu harus kita syukuri, bukan kita hindari. Siap. Saya sepakat ya. Kita syukuri. Ini pun kita bisa tayang ya. Karena bisa tayang ini karena kan media sosial. Sampaikan di elektronik. Jadi kita tak riak ya. Nggak riak ya kita. Saya tak boleh. Orang lain tak boleh ngomong. Kalau saya sendiri yang tahu kita. Oke. Mungkin. Maka seperti itu yang namanya tadi ya, yang masyukur itu mengatakan lagi seperti pisau yang tajam. Kalau Bang Ji itu punya pisau yang tajam, ketika untuk memotong apapun, biasanya kan tanya, mana lagi? Potong lagi. Mana ikatnya lagi? Saya potongkan. Karena sedarnya pisau tersebut. Itulah orang yang bersyukur. Ketika ibadah, mana lagi ibadah? Mana lagi? Sambil ngajak kawan. Seperti itu.
Selesai ibadah wajib sunat lagi, sunatnya ya. Oke, itu tadi perbincangan singkat kita luar biasa dari Pak Kiai Haji Badiul Hasani yang sudah menyampaikan pesan-pesannya pada kita semua, mengingatkan kepada kita pada depan tadi ingat tasdiqan, takziman, ikraman dan halawah. Jadi ini kalau kita dalam menjalankan apa namanya Semua aktivitas kita dapat menerapkan keempat-empat ini. Oke. Apalagi kita yang sedang berumah tangga itu harus halawah, harus manis. Harus manis ya. Oke. Sehingga menimbulkan harmonis hari-hari tetap manis. Oke, terima kasih banyak waktunya. Sekali ucapkan selamat berangkat menuju kampung halaman ketemu istri. Karena sudah lama pahit ya. Sudah tinggal sendiri, jadi menuju manis. Ya. Demikian. Harus berpuasa nanti berbuka. Demikian kajian singkat kita hari ini. Sampai ketemu di next episode di podcast Dengar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.